tidak kenal maka tak sayang. Tadi ada yang temennya sudah tahu nama saya, ya kan? Nama lengkap saya Niputu Ayu Raspratnya Minta Dewi, SSMPD. Saya mengajar, ada yang tahu saya mengajar pelajaran apa? Mapel apa? Ya, bahasa Indonesia. Dan nanti kalau ada yang ikut ekstra, ya, Japan Club, nanti Miss yang ngajar, ya. Oke, ada yang suka anime nggak di sini? Ini banyak sekalian suka anime ya. Oke, nanti yang suka anime, yang wibu-wibu, kan? Yang wibu bisa ikut Japan Club nanti. Nanti akan ada pelajaran-pelajarannya akan kalian kuasai. Oke, ya. Miss mau ngecek konsentrasi kalian. Coba kalian angkat tangan kalian. Ya, angkat tangan kalian semuanya. Oke. Ya. Miss akan ngecek konsentrasi kalian. Jadi seperti ini. Kalau Miss bilang kuncup, berarti tangan kalian kuncukan. Kalau mekar, ya mekar. Oke. Mekar. Kuncup. Mekar, kuncup. Kuncup, mekar. Oke, semuanya tepuk tangan ya. Oke, sekarang kita materinya apa? Dan Mas Onesha materinya? Materi hari ini MPLS-nya. Ya, wawasan Wiata Mandala. Ya. Oke, wawasan Wiata Mandala. Ya, hari ini. Ada yang tahu nggak wawasan itu apa? Wawasan. Ya. Wawasan Wiata Mandala itu apa ya? Apa sih wawasan Wiata Mandala? Yang pertama, wawasan sikap, ya, wawasan pandangan dalam terhadap suatu hakikat. Ya, maksudnya suatu hakikat itu pandangan kalian terhadap sesuatu. Bisa sesuatu ilmu pengetahuan, sesuatu tentang objek atau yang lainnya. Ya. Kemudian Wiata. Wiata itu apa sih? Nah, wiata itu pendidikan, ya. Jadi kalian itu dididik bukan hanya di sekolah, namun juga di rumah bisa. Di mana lagi kalian bisa ada pendidikan? Ya, di mana-mana. Apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian pelajari, itu yang disebut dengan wiata atau disebut dengan pendidikan. Kemudian mandala. Nah, mandala tempat atau lingkungan. Berarti lingkungannya kalian yang sekarang ini apa, di mana? Sekolah. Di sekolah. Oke, berarti wawasan Wiata Mandala sikap, ya, sikap menghargai suatu pendidikan dan tanggung jawab kalian terhadap sekolah atau lingkungan sekitar kalian, ya. Jangan sampai kalian nanti di sekolah kalian itu berbuat semena-mena, ya, berperilaku yang positif, ya, itu sikap kalian terhadap suatu lingkungan. Kemudian, nah, unsur-unsur Wiata Mandala. Oke, di sekolah ya, di sekolah itu ada siapa saja sih? Oke, ada guru. Terus yang di belakang ada siapa? Ada guru, ada pegawai, ada siswa nggak? Oke, kalian termasuk pegawai atau termasuk siswa? Oke, termasuk siswa. Kemudian selain itu ada lingkungan sekitar kalian, ya kan? Ada tetangga-tetangga, itu juga disebut dengan
lingkungan sekitar. Itu juga yang harus kalian hormati dan kalian hargai. Oke, nah kepala sekolah itu memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam lingkungan sekolah pendidikan, ya, dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua tadi apa? Setelah kepala sekolah tadi apa? Masih ingat? Ya, guru atau orang tua kalian. Nah, guru adalah orang tua kalian yang ada di sekolah, ya. Jadi kalian tuh harus bekerja sama. Jadi nanti orang tua kalian di rumah dengan guru itu harus bekerja sama, ya. Tidak hanya guru yang mengajar di sekolah saja, tapi kalian di rumah nggak mau belajar. Jadi nanti orang tua kalian dan guru itu tetap harus berkomunikasi terhadap pendidikan. Selanjutnya tadi saya bilang warga sekolah, entah itu di luar maupun di dalam sekolah, ya, harus menjunjung tinggi martabat, ya, tidak semena-mena, tidak berkata kasar, ya kan, tidak membuang sampah sembarangan. Ada tata tertib yang harus kalian apa? Yang harus kalian taati, ya. Oke, selanjutnya apa? Sekolah merupakan lembaga. Nah, sekolah ini lembaga, ya. Lembaga pendidikan formal atau non formal? Formal. Kenapa disebut formal? Karena menggunakan seragam. Oke. Ada lagi, kenapa sih sekolah disebut lembaga formal? Kenapa sih tidak non formal? Kalian dulu COVID sekolah nggak? Ya kan? Kenapa dia disebut lembaga formal? Karena di sekolah dapat membina dan mengembangkan kreativitas siswa, ya, mengembangkan kreativitas siswa, dan juga sifatnya dinaungi oleh dinas pendidikan. Jadi dinaungi oleh lembaga, ya, lembaga atau lembaga pusat maupun daerah. Berbeda dengan lembaga yang sifatnya non formal. Jadi yang bersifatnya non formal itu biasanya yang kalian ikuti kursus-kursus gitu misalnya, ya kan? Apalagi yang ada di rumah kalian, private les itu di rumah kalian belajar dengan guru kursus privat yang dilaksanakan di rumah, tidak di lembaga sekolah, itu disebut dengan lembaga non formal, ya. Oke. Hubungan dari sekolah formal, ya, mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus kemudian pandangan hidup atau kepribadian, ya. Jadi kalian di sini akan dididik tidak hanya intelek kalian, namun juga karakter kalian. Jika kalian sudah siap bersekolah di SMPK 2 Harapan, artinya kalian harus siap berkarakter yang baik, disiplin, ya. Terus kemudian hubungan manusia dengan lingkungan, ya. Tadi saya sudah bilang tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret tembok. Nantinya itu kan hubungan kalian dengan warga sekitar itu akan terjalin dengan baik. Selanjutnya, kemampuan kalian berkarya dan berinovasi. Ya, nanti kalian di sekolah ini akan ada pelajaran proyek, ya Miss Esther, ya. Ada pelajaran proyek. Nanti kalian akan membuat suatu karya,
ya, suatu karya. Jadi setelah kalian selesai MLS akan diberikan materi-materi atau tema. Apa sih yang akan kalian buat? Apa sih karya yang akan kalian inovasikan? Jadi dari sekarang di sekolah ini kalian harus berkarya yang inovatif. Jangan nanti pada saat berproyek kalian malah ogah-ogahan, diam saja, tidak mau melakukan apa-apa. Nah, di sekolah inilah wadah kalian untuk berkarya. Kembangkan talenta kalian, ya. Di sekolah ini wadah kalian untuk mengembangkan talenta yang kalian miliki, ya. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ya kan? Kapan lagi? Pasti kalian pada masa-masa ini males, Miss. Enakan kayak gini, Miss. Enakan kayak gitu, Miss. Dan ada egois-egoisan kalian nanti, ya. Jadi di sekolah ini kalian tidak boleh seperti itu. Lakukan, kerjakan, dan inovasikan apa yang kalian punya. Oke? Setuju semuanya? Setuju. Oke, kita lanjut. Oke, fungsi sekolah. Fungsi sekolah itu untuk apa sih? Untuk belajar. Untuk belajar. Untuk apa lagi? Untuk main. Benar ya? Iya kan? Untuk main kan? Iya kan? Untuk kalian bersosialisasi dengan teman. Benar nggak? Benar. Untuk kalian belajar, menuntut ilmu, benar? Oke, ada lagi yang di belakang, coba fungsi sekolah apa? Oke, tadi menuntut ilmu untuk bersosialisasi. Ada? Oke, kita baca bersama-sama. Kita bersama-sama. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, ya, pengelola pendidikan dalam pembelajaran. Oke, nah tadi ada dua, tadi dari teman kalian menyebutkan menuntut ilmu, bersosialisasi dengan teman. Itu merupakan adalah karakter, mempelajari karakter teman dan mempelajari karakter yang baik. Oke, selanjutnya. Oke, ciri-ciri sekolah. Ya, ciri-ciri sekolah. Ada kegiatan apa aja sih di sekolah? Kenapa sih bisa disebut sekolah? Kenapa nggak disebut rumah? Ya kan? Kenapa sih nggak disebut kantor? Ya, yang pertama adanya proses belajar mengajar. Ya, ada guru yang mengajarkan kalian, ada siswa yang belajar dengan guru. Tercapainya masyarakat yang sadar belajar dan ingin bekerja keras. Maksudnya di sini kalian sadar kan? Datang ke sekolah sadar, ya kan? Datang ke sekolah kalian tuh sadar, baru bangun, tidak masih mimpi merem-merem gitu datang ke sekolah, ya. Jadi sadar kalian sudah sampai di sekolah, kalian sudah sadar dan sudah siap menerima pembelajaran. Ya, sudah siap menerima pembelajaran. Kemudian terbentuknya manusia Indonesia. Indonesia semuanya? Oke. Terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. Di sini yang seutuhnya mau belajar, mau bekerja dan mau berinovasi. Oke? Nah, prinsip-prinsip sekolah. Yang pertama, wadah atau tempat, ya. Kemudian institusi yang peserta didiknya dibimbing oleh pendidik. Ada nggak di sekolah yang pembimbingnya dididik oleh
contohnya Sapam, ada? Tapi di sekolah kita nanti kita akan ada pembelajaran yang disebut orang tua inspiratif. Apa sih orang tua inspiratif? Nah, nanti di antara orang tua kalian akan datang ke sekolah, akan mengajarkan sesuatu yang positif. Contohnya, orang tuanya si A punya usaha kerajinan tangan atau handmade tas kulit. Nah, nanti orang tuanya itu datang ke sini memberikan motivasi kalian, memberikan pengalaman kalian bagaimana sih cara mengelola atau membuat sesuatu dari kulit tersebut. Ya. Selanjutnya, lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata. Nah, di sini yang dimaksud dengan adil dan merata, siswa yang ada di sekolah SMPK 2 Harapan, gurunya tidak pilih kasih, ya. Jadi bukan berarti yang pintar baru nilainya akan bagus semuanya, baru akan diperhatikan oleh guru. Tidak seperti itu, ya. Jadi tidak ada siswa yang pintar saja yang diperhatikan, atau tidak ada siswa yang bermasalah saja yang diperhatikan oleh guru. Namun di SMPK 2 Harapan semua yang berada di sini, siswa peserta didik itu akan diperhatikan, ya. Tidak ada yang disebut dengan pilih kasih nanti. Oke, selanjutnya, nah tadi Miss sebut lembaga untuk mengembangkan bakat dan minat kalian. Nah, disinilah ada ekstra-ekstra, ya kan? Ada ekstra, banyak ekstra. Ya, ada ekstra yang suka ngedance, misalnya kalian nanti ikut ekstra nari. Yang suka musik, kalian nanti ikut ekstra band. Yang suka K-pop, ada bahasa Korea nanti. Terus kemudian yang suka basket bisa ikut ekstra basket, dan banyak ekstra yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, lembaga pembina potensi di luar inteligensi. Maksudnya di sini inteligensi, maksudnya di sini intelek. Tidak hanya di kelas saja kalian belajar, namun bisa di luar kelas. Contohnya, kalian belajar di lingkungan. Nanti kita akan mengadakan ekasien, ya. Di kelas 8 kalian mengadakan ekasien. Nanti kalian akan belajar dan mengenal lingkungan itu di tempat wisata atau tempat yang ditunjuk. Tidak hanya kalian bermain saja di sana, tapi kalian akan membuat laporan kegiatannya, ya. Jadi nanti pembelajaran tidak hanya di kelas, namun ada di luar kelas juga. Oke. Prinsipnya tadi sudah jelas. Ke penggunaan sekolah. Nah, selalu Miss tekankan penggunaan sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal, ya, yang diperuntukkan untuk tempat proses kegiatan mengajar. Jadi di sekolah itu proses belajar mengajar, bukan kegiatan yang lainnya, ya. Jadi tidak ada di sekolah hanya ingin memotivasi kalian sekolah itu ya untuk belajar, bukan motivasinya untuk membuli teman seperti itu. Besok saya mau sekolah gara-gara saya ingin membuli si A. Tidak ada motivasi kalian sekolah hanya untuk itu. Jelas ya?
Oke, selanjutnya. Nah, apa sih yang dilarang? Miss mau kalian baca satu persatu. Karena apa? Biar kalian ingat apa sih yang dilarang di sekolah. Oke, yang pertama apa? Ajang promosi penjualan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Ya, itu dilarang. Yang kedua, lingkungan merokok bagi pihak semua pihak. Jadi di sekolah nanti orang tua kalian menjemput, jangan dikasih merokok di lingkungan sekolah. Ya, kalau ada orang tuanya yang merokok, berarti itu dilarang. Selanjutnya, menyebarkan aliran, ya, aliran agama atau aliran yang tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Ya, selanjutnya yang keempat, syuting film boleh nggak? Boleh atau enggak? Boleh. Oke, syuting film tanpa seizin, ya, tanpa seizin pihak sekolah maupun daerah itu tidak diizinkan. Kalau datang ujuk-ujuk, semen datang langsung syuting itu nggak boleh. Ya, buat konten gitu misalnya, ya, buat konten itu juga nggak boleh kalau nggak ada izin. Selanjutnya, politik, ya. Sekarang mau pemilu misalnya, mau pilkada, nyebarin brosur gitu biar orang tua kalian ada mau memilih si A, itu juga nggak boleh ya. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerusakan, itu juga nggak boleh, ya, itu dilarang. Oke, selanjutnya, ketahanan sekolah lebih fokus bersifat preventif dan pencegahan. Nah, di sekolah itu harus ada pencegahan, ya, pencegahan yang kalau misalnya ada kerusakan atau ada apa sih? Akan ada masa atau akan ada kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Jadi harus ada pencegahan. Yang pertama, meningkatkan koordinasi, konsolidasi sesama warga sekolah dan komite, ya, keamanan setempat untuk mencegah kegiatan yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Jadi setiap ada kegiatan, pihak sekolah akan meminta izin, ya, akan meminta izin ke lingkungan sekitar, dibolehin atau tidak kegiatan itu berlangsung, ya. Selanjutnya, tata tertib. Kalian sudah tahu tata tertib sekolah? Sudah dibaca atau belum? Semuanya udah baca? Sudah baca? Oke, tata tertib yang pertama apa? Oke, tata tertib yang pertama. Ayo coba dilihat buku MPLS-nya. Apa sih tata tertib sekolah yang pertama? Ayo coba Miss mau satu orang yang baca. Yang pertama aja, tata tertib yang pertama apa? Ya. Sherin. Kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru dilaksanakan dengan penuh gembira, bersahaja, dan menanamkan budi pekerti. Ya, di situ kena tata tertibnya. Di sini tata tertib yang dibaca tadi tata tertib untuk MPLS, ya. Kemudian setiap kegiatan pasti ada rule-nya, pasti ada tata tertibnya, ya. Tidak hanya
membuat kegiatan tapi tidak akan mengikuti aturan. Jadi seperti itu. Bagi orang tua, kegiatan apapun itu orang tua harus mengetahui. Jangan sampai misalnya ada kegiatan MPLS di sini, tapi orang tua kalian nggak tahu. Ternyata hari Senin ini ada kegiatan MPLS. Ada orang tuanya nggak tahu hari ini anaknya MPLS? Ada? Enggak ya, semua tahu ya. Jadi saling berkoordinasi. Yang kemudian pembinaan dan pengembangan keimanan. Nah, di sini tetap dipupuk keimanan kalian, tetap berdoa, tetap berkarakter yang baik. Oke, nah itu tadi untuk kegiatan materi Wiyata Mendalam. Ya, oke, Miss pengen tahu dong, kalian sudah paham apa belum sih tentang wawasan Wiyata Mendalam?